Biadab. Sejumlah anak yang berada dalam pengasuhan pengurus panti Yayasan Darussalam An-Nur yang berlokasi di Tangerang, Banten menjadi korban pelecehan dari pemilik dan pengurus panti tersebut. Hari ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengunjungi anak-anak penghuni panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur yang kini telah berada di Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Tangerang, Banten. Kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf untuk memastikan kondisi kesehatan 13 anak-anak pasca dievakuasi dari panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur. Kepada wartawan, Mensos Gus Ipul memastikan panti asuhan Yayasan Darussalam An-Nur tidak mengantongi izin alias ilegal. Dan dari hasil berdiskusi dengan warga sekitar, indikasi dugaan tindak penyimpangan seksual telah diketahui namun tidak berani mengungkapnya. Nah, kami ingin sekaligus melihat situasi kondisinya, kemudian nanti kita tindak lanjuti lewat langkah-langkah yang konkret, yang nyata, dan sekaligus nanti tentu menjadi pertimbangan melakukan upaya-upaya secara nasional oleh Kemensos. Kemarin kita sudah diskusi yang tentu masalah hukumnya kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Kita percaya proses hukum ini nanti akan menghukum yang bersalah secara setimpal. Kita tidak hanya prihatin ini, tapi juga merasa kecewa bahwa anak-anak kita yang semestinya akan menjadi bagian dari masa depan kita dirusak dengan cara-cara yang tentu ini memerlukan perhatian bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Terkuaknya aksi biadab pendiri dan pengasuh panti asuhan ini membuat polisi melakukan penyelidikan dan menetapkan 3 orang tersangka, yakni seorang pemilik dan 2 pengasuh, namun 1 di antaranya masih buron dan telah masuk daftar pencarian orang. Sejauh ini telah ada 7 korban laki-laki, yakni 4 anak-anak dan 3 dewasa, namun tidak tertutup kemungkinan ada korban baru. Seksual terhadap anak dan atau percobaan cabul terhadap anak yang dilakukan di panti asuhan Yayasan D di wilayah Tangerang. Ada 4 korban lainnya, yaitu saudara DZ, FMK, MS, dan AK. Kemudian dari 7 orang tersebut itu terdiri dari 4 orang anak-anak dan 3 orang dewasa. Kemudian penyidik melakukan pemanggilan dan penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu saudara Sudirman selaku ketua yayasan, kemudian yang kedua adalah saudara Yusuf Bahtiar, dan yang ketiga Yandi Supriyadi selaku pengasuh di yayasan tersebut. Sebenarnya bagaimana kasus pelecehan ini terkuak? Bagaimana dampak psikologis pada anak-anak yang menjadi korban pelecehan, dan seperti apa sanksi yang menanti untuk para pelaku? Dari Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Miris sekali tentunya pemirsa mengetahui bahwa ada sejumlah belasan anak yang tidak memiliki orang tua ini tega dicabuli oleh justru pemilik dari panti asuhan tersebut. Apa yang menyebabkan sang pelaku ini tega melakukan hal bejat tersebut, dan bagaimana pula kondisi para korban saat ini? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Ketua KPAI Ibu Ai Mariyati. Ibu Ai Mariyati, selamat malam. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung secara virtual sudah ada kriminolog Ibu Hanifah Hasna. Ibu Hanifah, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya ke Ibu Ai Mariyati terlebih dahulu. Ibu hari ini bersama juga dengan Menteri Sosial Gus Ipul melakukan peninjauan langsung melihat ke lokasi
bersama juga tentunya dengan KPAI. Apa temuan yang sejauh ini didapat di sana, Bu? Ya, sangat memprihatinkan ya. Pertama kita melihat situasi panti yang disinyalir TKP, kemudian anak-anak tinggal tumbuh berkembang di sana berpuluh tahun ya. Kemudian kami juga turut hadir bertemu dengan anak-anak yang sudah direlokasi di rumah aman di dinas sosial, karena sudah tidak lagi di tempat yang awalnya menjadi tempat tinggal mereka. Kemudian kami mengecek situasi anak-anak ini secara fisik, psikis ya, dan tumbuh kembangnya. Tentu bersyukur mereka sedang bermain, sedang belajar sebagian gitu ya, menggambar dan lain sebagainya. Nah, ini hal-hal yang saya kira tidak bisa melalui online, tetapi kami harus melihat langsung, visitasi langsung, dan bagaimana situasi anak-anak di sana. Kemudian tentu kami lakukan koordinasi bertahap dari mulai kesiapan ya, situasi kondisi di rumah aman, dan kemudian pentingnya relokasi karena jumlah yang sangat banyak, dan kemudian anak-anak yang diidentifikasi memang mengalami kekerasan seksual secara eskalatif, ada yang situasinya mohon maaf mungkin sekali, ada yang berulang gitu ya, dan bahkan yang harus ditangani secara intensif. Kemudian juga di kondisi di Balai Rehabsos yang memang harus secara terintegrasi, mereka membutuhkan intervensi kesehatan, psikologis ya, bahkan beberapa ada yang sudah ada rekomendasi psikiater gitu ya, dan juga intervensi lainnya. Nah, tentu koordinasi berikut kami tingkatkan di ranah hukum. Kami melihat juga di sini apa yang dilaporkan oleh masyarakat, selain terlihat penyalahgunaan panti, kemudian juga perilaku yang dilakukan oleh para pengurus ya. Selain ada informasi memang mereka sangat proaktif mencari anak-anak yang dianggap tidak beruntung gitu. Jadi di rumah sakit yang misalnya melahirkan tidak punya untuk biaya, mereka siap gitu. Dan anak-anak ini yang disebut mereka bilang yatim piatu, kemudian menjadi langkah selanjutnya mereka mencari donatur dan lain sebagainya. Nah, tentu koordinasi yang paling urgent adalah memverifikasi apakah yayasan ini atau panti ini terdaftar ataukah bagian dari pembinaannya dinas sosial dan lain sebagainya. Nah, temuan-temuan kami di lapangan, selain tindakan kekerasan seksual yang diduga dilakukan pelaku, juga ada serangkaian untuk tindak pidana perdagangan orang ya, manipulasi yang ada orang tuanya dianggap yatim piatu, kemudian juga ketidak terdaftarannya di dinas sosial. Mereka punya akte untuk pendirian yayasan tetapi tidak didaftarkan. Nah, sehingga kami melihat ada rangkaian sistematis ya di dalam aksesibilitas terhadap anak-anak, kemudian perilaku yang terlaporkan ke kami, serangkaian kekerasan seksual, dan pola-pola yang berkedok empati, rasa kemanusiaan ya, mobilisasi secara ekonomi, dan juga tadi situasi yang dari awal sangat janggal kami verifikasi. Berharap sekali panti ini plural, ada laki perempuan ya, kalau pendekatannya kemanusiaan, ternyata 100% itu seluruhnya laki-laki. Nah, ini tentu PR kepolisian untuk mengungkap apakah ini juga modus yang berkontribusi pada situasi kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan pondoknya kepada anak-anak kita yang seluruhnya adalah laki-laki. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Mbak. Baik, Bu Aimaryati, ini temuan yang begitu mencengangkan karena panti asuhan ini sudah berdiri informasinya 20 tahun. Bu Hanifah, ini apa yang sebenarnya menyebabkan sang pemilik panti asuhan begitu tega melakukan perbuatan yang bejat seperti ini? Apa sebenarnya mendasari motif dari pelaku ini? Nanti bisa dijawab usai jeda. Saat lagi pemirsa, kami kembali.